Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalikin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa man ajazani hadal kitab yai Syekh Mahfud wa khususan Syekh Fadil Al-Jailani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ilmil ulama'il muwahhidin al-muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitab ini sangat cocok ya menjadi pedoman atau kajian bagi para pengkaji tasawuf dan tarekat. Dengan mengkaji ilmu ini akan mendapatkan wawasan bagaimana praktek tasawuf dan tarekat yang benar dan yang lurus. Kemudian pengajian yang kedua yaitu tafsir Al-Jailani, ini mengkaji tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari aspek sufismenya, ya, dari aspek sufistik kajian-kajian tasawuf dalam tafsir ini, sehingga kita bisa tahu bagaimana penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya dengan ajaran tasawuf dan tarekat. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharini amin. Kita mulai lanjutan dari pengajian sebelumnya, masih pada pembahasan yaitu ahwalus sholihin, yaitu keadaan para salafus sholih, ya, di mana Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip ya ungkapan-ungkapan beliau, dan ungkapan ini ya memiliki makna yang universal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan di zaman sekarang ini. Wa kana Ibnu Wahab radhiyallahu anhu yaqul, ya. Abdul Wahab ini dijelaskan Wahab bin Munabbah. Kemudian apa perkataan beliau? Sa'altu al-Imam Malikan radhiyallahu anhu anir rasihin fil ilmi manhum. Sa'altu, aku bertanya, al-imam pada imam, ya, Malikan, ya, yang menjadi malik atau ya bisa artinya penguasa,
Anir rosihin, dari orang-orang yang rosih, orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu. Fil ilmi, di dalam ilmu. Pertanyaannya yang pertama, manhum, siapa mereka? Orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu. Faqala, maka menjawab, siapa imam? Man amilu bi ilmihim, orang-orang yang termasuk rosihin bil ilmi, ya, orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, yaitu man orang, ya, man ini isim mausul yang sifatnya umum, terbuka oleh siapapun. Amilu, yang mereka mengamalkan, bi ilmihim, dengan ilmunya. Itu. Jadi jawaban beliau, ar-rasihin, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dengan penjelasan ini dapat kita melakukan introspeksi ke dalam diri, ya. Apakah kita termasuk man amilu bi ilmihim, termasuk orang yang mau mengamalkan ilmu, atau ilmu kita masih belum kita amalkan? Maka dengan penjelasan ini, kalau kita posisinya, ya, diakui secara jujur bahwa belum termasuk man amilu bi ilmihim, maka harus dibangun semangat baru, ya, yaitu komitmen di dalam diri, saya akan melaksanakan, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah saya pahami. Sekalipun dalam proses pengamalan ilmu ini, ya, dilakukan secara bertahap, ya, tidak seluruh ilmu yang dipahami terus diamalkan, tidak, tapi bertahap. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa kana Malik radhiyallahu anhu yaqul. Jadi Malik ini nama orang, ya. Laisa syai'un a'azzu minal ilmi li'anna sahibahu yahkumu bi alal muluk. Laisa, tidak ada syai'un, sesuatu, a'azzu yang lebih mulia, minal ilmi, dari ilmu. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Li'anna sahibahu, karena pemilik ilmu, yahkumu bihi, ya, menghukumkan atau melakukan sebuah melakukan sebuah amal yang didasari dengan dasar hukum, ya, li'anna sahibu yahkumu bihi alal muluk. Jadi orang yang punya ilmu itu, dia dengan ilmunya itu dia berjalan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh al-muluk. Muluk di sini raja, yang dimaksud adalah Maliku Rabbil Alamin, yaitu pemimpin penguasa alam semesta. Jadi keutamaan orang yang memiliki ilmu itu istimewa. Tapi ya harus kita ingat, orang yang berilmu yang istimewa ini kalau ilmunya diamalkan. Kalau ilmunya tidak diamalkan, itu nanti meleleh, membakar dirinya sendiri. Itu naudzubillah min dzalik, ya. Wakil ada yang dikatakan Ibnul Mubarak radhiyallahu an rahimahullah.
Maninnas indak. Itu. Ini dikatakan kepada Ibnu Mubarak, seorang sufi juga. Siapa manusia indaka di sisimu? Faqala, menjawab siapa Ibnu Mubarak, humul ulama, bermula mereka, yaitu orang yang berada di sisinya, itu al ulama, yaitu para ulama. Jadi ulama ini jamaknya alimun, ya. Al-amilun, sifat daripada ulama, yaitu al-amilun, mereka yang mengamalkan ilmu. Al-mukhlisun, nah ini ditambah. Al-mukhlisun, dan disifati lagi al-mukhlisun yang ikhlas. Itu. Jadi level ini level istimewa. Kata al-ulama, ya, ini menunjukkan hadis Nabi yang berbunyi al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu sebagai pewarisnya Nabi. Jadi artinya orang yang menjadi pewaris Nabi yaitu orang yang berilmu. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang tidak berilmu, ya, tidak layak yang menyandang sebagai warasatul anbiya. Gitu. Nah, kita punya pilihan. Apakah kita mau belajar ilmu dengan orang yang masuk kriteria ulama, yaitu orang-orang yang memiliki basic keilmuan secara komplit, atau orang yang tidak memiliki basis keilmuan. Nah, karena itu dengan penjelasan ini, ya, kita mendapatkan gambaran yang jelas bahwa pewaris Nabi yaitu orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu yang bagaimana? Al-amilun, orang-orang yang mengamalkan ilmu. Bagaimana kalau ulama tok, amilunya tidak sempurna. Sebab kalau hanya ulama pinter tok, ilmunya tidak diamalkan, itu tidak masuk ke dalam diri dan tidak mampu, ya, menginternalisasi di dalam diri sehingga tidak bisa membentuk akhlakul karimah. Jadi al-amilun ini ciri-ciri orang yang berilmu. Kok amalnya tidak ada, hanya omong tok, ya ini termasuk masih belum sempurna. Setelah beramal disifati lagi, yaitu al-mukhlisun, mereka yang ikhlas. Ini yang istimewa. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu yang dia menjalankan ilmunya semata-mata karena Allah. Sebab ada ulama sudah amilun, tapi bisa jadi amilunya belum lillah, belum karena Allah, masih karena manusia. Ngajar masih karena manusia, ya. Dakwah masih karena manusia, belum karena Allah. Nah, ini akan teruji di sini. Apakah dia ulama yang amilun al-mukhlisun atau sekedar ulama amilun? Ulama amilun, ya bisa jadi dia berilmu kemudian diamalkan. Tapi di dalam beramal masih campur dengan riya, dengan ujub, dengan takabur. Dia ulama, dia mengamalkan ilmu, tapi tidak memahami
ilmu-ilmu batin. Riyaknya masih tinggi. Orientasi kepada makhluk masih tinggi. Ujubnya masih tinggi. Takaburnya masih tinggi. Nah, ini berarti batiniahnya masih banyak penyakit yang harus dibersihkan. Maka kalau dia sudah berilmu, beramal, tapi amalnya harus disempurnakan dengan mengkaji ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Tujuannya apa? Supaya bisa mencapai al-mukhlisun, yaitu menjadi seorang yang alim, seorang yang amil, dan seorang yang mukhlis. Ini baru selamat. Gitu. Jadi abot ini. Jadi ulama ini. Nah, bagaimana kalau tiga hal ini nggak masuk? Dia ulama tidak, ya karena basic keilmuannya ya tidak memenuhi syarat. Nahwu sorobnya ya nggak punya dasar, nggak punya pemahaman. Ditambah ilmu terkait dengan usul fiqh, ya, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu pelengkap lainnya. Nah, ini kalau kita bicara sistem keilmuan, ya sesungguhnya di Indonesia ini sudah memiliki pesantren-pesantren salaf yang kokoh secara keilmuan ini. Jadi pesantren-pesantren salaf ini untuk mencetak kader-kader yang al-ulama ini memenuhi syarat. Karena kurikulumnya itu dari yang paling dasar sampai ya semua kajian itu bisa diselesaikan. Tinggal PR yang kedua, bagaimana mencetak menjadi al-amilun, orang yang mau beramal, ya mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, disempurnakan dengan kajian-kajian aspek batiniah, yaitu kajian tasawuf, kajian tarekat, sehingga bisa mencapai al-mukhlisun. Sebab kalau al-amilun toh, ini juga problem. Orang yang ahli fikih misalkan, dia bisa amilun, dia ibadah iya. Tapi problemnya kalau hanya berdasarkan ilmu-ilmu zahir seperti ilmu fikih, dia ibadah, tapi tidak menyadari bahwa ada penyakit-penyakit batiniah yang bisa merontokkan amal ibadah. Contoh kayak riya, ya, kayak ujub, takabur. Ya. Ini. Jadi maka harus ditingkatkan kualitas keilmuannya. Tidak hanya berdasarkan fikih, tapi harus disempurnakan dengan kajian tasawuf sehingga bisa mencapai derajat al-mukhlisun, yaitu benar-benar ibadahnya semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ideal ulama yang diisyaratkan oleh Ibnul Mubarak, ya, dan ini sampai sekarang juga masih relevan. Ya, maka perlu, dan ini menjadi tanggung jawab kita, bagaimana bisa mencetak al-ulama al-amilun al-mukhlisun ini. Ya, ini kalimatnya sederhana. Ulama al-amilun al-mukhlisun. Itu. Kila dikatakan faminal muluk. Siapa itu raja atau penguasa? Qala menjawab Ibnul Mubarak, az-zuhadu, yaitu orang-orang yang ahli zuhud, ya, fit dunya, di dalam dunia. Makna zuhud fit dunya
ini juga harus dipahami secara proporsional, tidak dipahami secara tekstual. Jangan sampai zuhud fid dunya itu dengan dipahami kita harus meninggalkan urusan dunia. Ya, enggak mau kerja, enggak mau dagang, ya. Kemudian pengennya kholwat, ya. Ini pemahaman zuhud yang salah. Az-zuhad fid dunya itu adalah orang-orang yang dia beraktivitas sesuai dengan profesinya. Apakah dia pedagang, apakah dia profesional di kantor, apakah dia ya sebagai pejabat atau penguasa sekalipun, tapi bisa meletakkan hatinya itu hanya untuk Allah. Ini yang ya agak berat. Sedangkan profesi yang dia miliki itu dianggap sebagai amanah. Nah, ketika menganggap bahwa profesi itu sebagai amanah dari Allah, ya, sekalipun bekerja di kantor, tetap itu hakikatnya profesi itu amanah dari Allah. Kalau bisa melihat bahwa ini amanah dari Allah, maka akan dijaga, akan dilakukan upaya kesungguhan di dalam menjaga amanah ini. Dia akan bersikap profesionalisme, ya, tidak melakukan korupsi waktu, tidak melakukan korupsi administrasi dan lain sebagainya. Karena dia hatinya sudah untuk Allah. Sedangkan hal-hal yang sifatnya mendorong, mengajak, ya, untuk berbuat curang, berbuat korupsi, ya, ini adalah tarikan-tarikan dari nafsu syaitoniyah. Dia menyadari bahwa di dalam diri kita ada tarikan-tarikan nafsu syaitoniyah yang selalu mengajak berpaling, yang selalu mengajak untuk bohong, untuk menipu, untuk memanipulasi. Ya, sifat-sifat ini yang harus bersih dari seorang salik. Nah, itu yang disebut dengan zuhud. Itu. Kalau zuhud hanya dipahami di sebuah gua zikir toktil, ya, meninggalkan keluarga, itu gampang, tapi bukan berarti itu zuhud yang hakiki, ya. Bisa jadi nampaknya zuhud, tapi pikirannya ingat anak istri yang belum makan, ya. Padahal posisinya dia zuhud, sedang kholwat. Nah, ini maknanya tidak dapat, hanya sekedar nama. Substansinya juga tidak dapat dan tidak akan bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka zuhud, ya, yang dipahami oleh Syekh Ibnu Arabi yaitu ya al-jalwah, yaitu bisa mengosongkan hatinya dari sesuatu selain Allah, sedangkan materi, kedudukan, apapun itu dianggap sebagai amanah dari Allah. Sewaktu-waktu, ya, diambil oleh sang pemilik, ya, diberikan dengan ikhlas. Sewaktu-waktu diberikan tambah anugerah, juga bisa amanah dan tambah bersyukur. Sehingga hatinya ma fi qalbi siwallah. Ya, untuk mencapai zuhud yang hakiki ini, ya, tidak sebatas teori memahami zuhud itu seperti itu, tapi harus ada praktis, ada amalan, harus dibanding dengan zikir, karena hati ini wilayah aspek batiniah yang bisa membersihkan kotoran-kotoran hati, yaitu bukan benda-benda lahiriah seperti sapu dan sebagainya, tapi harus melalui amaliyah ibadah, yaitu melalui zikir dan riyadhah mujahadah. Maka
Kalau seorang salik bisa melaksanakan ini, kebersihan hati ya, lambat laun akan bisa dirasakan kebersihannya. Nah, kalau tidak dilakukan dengan cara ini sulit. Ya, untuk mengosongkan hati dari sesuatu selain Allah itu enggak gampang. Gitu. Dan bagaimana memposisikan sesuatu selain Allah itu sebagai amanah, ini juga tidak gampang. Gitu. Maka perlu keseimbangan antara usaha batiniah yaitu riyadhah, mujahadah dan zikir, dan juga pemahaman ilmu soal konsep zuhud. Setelah itu yang ketiga adalah praktek di lapangan. Nah, dalam praktek di lapangan ini tentunya tidak terus mulus, tidak gitu. Pasti ada dinamika, ada ya, proses internalisasi ilmu. Contoh misalkan kalau dulunya itu bohong itu dianggap hal yang biasa gitu. Setelah dia paham ilmu kemudian ingin mempraktekkan, suatu ketika terlepas bohong ya. Setelah itu dia muncul kesadaran, astagfirullahaladzim, oh kok saya masih bohong. Nah ini tanda-tanda ketika dia terlepas bohong muncul kesadaran untuk istighfar. Ini berarti tanda-tanda hatinya sudah mulai ada kebersihan. Tapi kalau orang yang hatinya itu ya gelap gulita, orang yang sudah terbiasa bohong, nipu, itu kalau sehari nggak bohong itu rasanya kayak ada yang aneh gitu. Karena nafsu lawamahnya itu menuntut biasa bohong kok nggak bohong gitu. Lah, maka terapinya, shock terapinya supaya yang nafsu-nafsu ammaroh dan lawamah ini bisa mulai kita tinggalkan, termasuk sifat bohong, ya gampang menipu, itu ya dengan cara mengamalkan ilmu, dengan cara zikir, dengan cara riyadhah mujahadah. Itu baru bisa mencapai ya yang disebut oleh Syekh Ibnu Mubarak az-zuhad fid dunya ya. Jangan sampai dipahami secara tidak tepat ya. Karena sufi-sufi terdahulu ya sudah membuktikan. Ya, Syekh Sazili ya, itu terkenal ya kaya raya ya. Istilahnya semua fasilitas yang dipakai itu mahal gitu, mewah. Ya, suatu ketika silaturahmi ke seorang sufi ya, temannya lah, koleganya lah. Terus ada muridnya yang bertanya ke gurunya. Wahai guru, itu katanya guru sufi, kok mewah-mewah banget begitu? Apa itu enggak hubud dunia, guru? Nah, terus gurunya yang level makomnya sudah ya tinggi, ya justru beliau lebih mulia di sisi Allah ya hatinya, karena sekalipun beliau menggunakan fasilitas mewah secara duniawi, secara kasat mata, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Sementara dirimu ya tidak memiliki apa-apa, tapi di dalam pikiranmu untuk menguasai dunia masih tinggi. Jadi artinya jangan sampai kita mudah menilai, misalkan ada seorang guru sufi atau ulama terus menggunakan fasilitas mewah, kemudian dituduh, oh itu terlalu hubud dunia ya. Itu jangan mudah menuduh sampai sejauh itu. Sebab orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun ya riyadhah mujahadah, dari mulai nol susah payah gitu, sampai kemudian akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Itu bukan berarti ketika menggunakan fasilitas duniawi itu hatinya ikut larut, tidak. Gitu. Berbeda dengan orang yang tidak pernah riyadhah mujahadah, terus tiba-tiba menggunakan fasilitas duniawi. Nah itu kecintaannya terhadap fasilitas duniawi itu
masuk ke dalam hatinya semua. Itulah. Disinilah bedanya orang awam dengan orang yang berilmu. Nah, kita orang berawam ya menyesuaikan dengan kondisi. Ya, yang penting secara bertahap ilmu-ilmu yang sudah kita pahami kita praktekkan ya secara konsisten, istiqomah, sehingga kita dapat merasakan samprohnya, efeknya itu. Jadi jelas ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama sudah, yang kedua sudah. Yang ketiga, kila dikatakan, faman, maka itu siapa? As-suflah. Suflah itu ya orang yang hina, orang yang rendahan lah, itu derajatnya rendah. Qala berkata, menjawab siapa? Ibnu Mubarak. Ya. Alladzi ya'kulud dunya bi ilmihi. Ya, ini kalimatnya ya sangat menghujam hati ini ya. Alladzi yaitu orang, ya orang tentu di sini maknanya adalah ulama ya, orang yang berilmu. Ya'kulu yang makan ad-dunya dunia bi ilmihi dengan ilmunya. Ya ini naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi siapa orang yang derajatnya rendah itu? Yaitu orang yang memakan dunia bi ilmihi dengan ilmunya. Wa amalihi dan amalnya, wa dinihi dan agamanya. Ya, ini naudzubillah min dzalik ya. Ini yang disebut as-suflah, orang yang rendah. Rendah di hadapan Allah ya. Bisa jadi kalau di hadapan manusia, karena banyak manusia yang tidak paham ya, bisa mengeluh-ngeluhkan gitu ya. Tapi kalau ulama-ulama yang paham batiniah ya sudah kelihatan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang terakhir ini harus menjadi cambuk bagi kita ya para pengkaji tasawuf. Jangan sampai masuk alladzi ya'kulud dunya bi ilmihi wa amalihi wa dinihi. Orang yang melakukan komersialisasi ilmu. Jadi ilmu, dia ngajar ilmu kalau enggak ada duitnya enggak mau. Jadi ngajarnya bukan semata-mata karena Allah. Dia ngajar, mau ceramah, mau dakwah, harus jelas hitung-hitungannya berapa gitu. Ini masuk kriteria ini. Tapi saya masih banyak menemukan ulama-ulama, kiai-kiai yang ketika ceramah ditanya soal itu, beliau tidak pernah menjawab. Artinya tidak menjadikan itu sebagai tujuan. Nah ini yang selamat. Tapi kalau sudah ada kalimat sekian ya, sudah pakai manajemen dan lain sebagainya, ya ini sangat berat bisa melepaskan diri dari penjelasan ini. Nah ini yang paling berat ya, terutama ya ulama-ulama di perkotaan. Maka sekalipun kita hidup di perkotaan, tapi batiniah kita tetap menjadi santri salaf. Artinya menjadi santri yang memegang nilai-nilai ajaran para ulama-ulama terdahulu. Ya, sekalipun kita ceramah di mana saja, ya jangan sampai ceramah kita karena itu. Tugas kita hanya ceramah menyampaikan. Ya, itu. Jadi tidak sampai menjadikan nilai ya
itu menjadi syarat utama. Ya. Nah, ini ciri-ciri ulama-ulama yang masih berpegang pada ajaran-ajaran ulama-ulama terdahulu. Dan ini tentu kalau di kota metropolitan ya tantangannya cukup berat. Tapi kalau kita sudah punya prinsip, ya sudah punya prinsip, sudah ya terbiasa kita melaksanakan, jadi tidak terganggu, ya tidak pernah istilahnya menjawab sekian-sekian itu tidak. Dia mengalir saja. Yang diutamakan, diprioritaskan adalah konten dari ceramahnya. Apakah ceramahnya ini bisa memberikan pencerahan kepada umat? Apakah ceramahnya ini bisa menggugah kesadaran umat? Apakah ceramah ini bisa membuat umat lebih baik lagi, memiliki kesadaran untuk mendekatkan diri kepada Allah? Nah, maka kalau orientasi ceramahnya itu, yaitu insya Allah bukan masuk kriteria ini. Tapi sebaliknya, kalau orientasi ceramahnya satu, yang menjadi tolak ukur utama adalah berapanya, ya ini sudah mulai tidak masuk nominasi. Ya, kemudian ya ada tambahan-tambahan lain lah. Jadi banyak sekali yang menggunakan hal ini ya untuk dipraktekkan dalam dunia dakwah. Maka bersyukurlah para santri yang sekalipun ya di dunia perkotaan tapi batiniahnya tetap berpegang pada ajaran ulama-ulama salafus sholih, ya, tidak menjadikan ilmunya sebagai alat komersialisasi dan juga tidak menjadikan amalnya sebagai komersialisasi dan juga tidak menjadikan agamanya sebagai alat komersialisasi, dan ini yang selamat itu. Ya, saya kira cukup ini dulu untuk penjelasan kitab Tanbihul Mukhtarin. Mudah-mudahan membawa manfaat dan bisa menggugah kesadaran kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kita tujuan ngaji itu kan nambah ilmu, nambah wawasan, kemudian bisa nambah amal dan nambah kualitasnya. Jadi jangan sampai amalnya bertambah tapi kualitasnya menurun. Tapi tambah ilmu, tambah amal, tambah kualitasnya.